tema LGBT adalah tema yang paling seru dibahas selama perdebatan. Kalau aku tuh nggak suka kalau orang yang berkecimpung di dunia debat dibilang orang yang nggak rasional. Jadi memang mengudara nih memang udah mengudara ya, pakai pesawat udara ya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di podcast DC Mengudara. Podcastnya Debat Club Fakultas Hukum Universitas Riau. Yeay. Tepuk tangan kecil-kecilan. Jadi pada hari ini teman-teman semua, kita dari Debat Club Fakultas Hukum Universitas Riau ya. Ini adalah kali pertama kita ya. Perdana Benar. kita melakukan podcast. Kenapa? Karena kita pengen DC itu lebih mengudara kayak gitu ya, biar sampai ke udara bagian-bagian manapun, mulai dari selatan, timur, barat kayak gitu. Nah, gak enak teman-teman kalau misalnya kita di awal nggak perkenalan diri, bener nggak? Betul. Iya, karena kalau misalnya kita nggak kenal, nanti kedepannya gak bakalan seru kayak gitu ya. Iya betul. Iya. Kalau aku sebagai moderator namanya adalah Raja Mia Septia. Halo semuanya, panggilannya adalah Mia. Di Debat Club itu sebagai DPO ya. DPO ini bukan daftar pencarian orang ya teman-teman ya. Bukan, tapi divisi pengembangan organisasi. Nah, gimana DPO itu nanti bekerja? Kita akan lihat aja di nextnya. Kemudian juga kita akan kenalan sama 3 orang yang gagah pada pagi hari ini. Waduh, di sini sudah ada 3 pria tampan yang pakai baju warna krim ya kayak gitu. Matching semua. Iya, kita mulai dulu dari yang sebelah kiri ini, dari ketua kita. Oke. Namaku Juprianus Halawa, aku biasa dipanggil Jupri. Ya posisi aku di DC itu sebagai Ketua Umum Debat Club Fakultas Hukum Universitas Riau. Periode 2024-2025. Ya kalau tugas aku, ya tugas pada umumnya ketua, mengkoordinasi semuanya, pusing-pusing untuk ini. Seksi report. Iya, seksi repot juga untuk semuanya. Oke, jadi ini ketua kita guys. Jadi yang luar biasa sekali di periode DC kali ini. Kemudian biasanya ketua tuh dibantu sama ini ya, wakil kayak gitu ya. Jadi kita juga membawa nih wakil ketua Debat Club Fakultas Hukum Universitas Riau. Mungkin boleh salam perkenalan diri dulu. Oke, halo teman-teman semua. Namaku Pina Salam Tabarus. Aku panggilannya Salom. Aku saat ini dipercayakan sebagai wakil ketua, menemani Pak Ketua Pak Jupri. Dan saat ini ya seperti pada umumnya juga wakil ketua tugas utamanya membantu ketua dan juga seksi report juga kadang di acara-acara dan kegiatan kita. Semua seksi masuk kayak gitu ya kalau ketua wakil ketua. Fleksibel. Kemudian yang ketiga ini agak spesial ya teman-teman, namanya mungkin di berbagai organisasi nggak ada gitu ya. Iya, betul. Kayak nama khusus kayak gini. Ini yang Kenapa? membuat spesial dari organisasi Debat Iya Club. benar, karena biasanya kalau di organisasi lain tuh kan misalnya ada divisi olahraga misalnya gitu ya, atau divisi media kayak gitu-gitu ya. Kita ada, cuman ini ada yang spesial teman-teman. Namanya itu adalah kepala sekolah. Betul. Ini kayak sebuah sekolah kayak gitu ya. Iya kan? Jadi ada namanya kepala sekolah di Debat Club. Kenapa ada kepala sekolah? Nah, kita akan kenalan dulu nih sama Satria, silakan. Oke, perkenalkan nama aku Satria Dirgantara. Biasanya dipanggil Satria, ya seperti udah di Mia bilang tadi, aku jabatannya sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah. Tugas kepala sekolah nanti bakal dijelasin apa aja yang dilakuin. Iya, karena ini kayak sebuah hal yang unik ya. Kenapa ada kepala sekolah kayak gitu ya? Betul. Jarang gak sih? Bahkan kayaknya gak ada ya. Kenapa? Karena apakah di dalam debat di klub itu ada pendidikannya kayak gitu ya? Nah itu kan bikin penasaran ya. Sebenarnya di kepala sekolah tuh apa kegiatannya Satria atau apa tugasnya kayak gitu lah? Kok ada gitu kepala sekolah? Sebenarnya kepala sekolah itu mengurusi seperti kegiatan rutin DC, seperti debat skuler ataupun seperti mentoring. Jadi di Debat Club itu setiap hari Sabtu ada kegiatan yang namanya debat skuler. Nah di debat skuler itu mungkin lebih seperti menjelaskan materi debat gitu ya. Nanti bakal ada narasumbernya, nanti akan dihadiri oleh anggota-anggota DC yang dimana itu ada kegiatannya masing-masing, ada materi terkhususnya di setiap harinya yang berbeda-beda harinya. Itu materinya itu bakal disampaikan. Nah jadi debat skuler itu salah satu
yang aku urusin bersama Uldri juga, Wah. ada wakilnya juga, Iya. wakil kepala sekolah. Seperti ya sekolah-sekolah lain lah, kepala sekolah ada wakil kepala sekolahnya. Jadi aku dibantu sama Uldri dan juga nggak hanya debat schooler, jadi kepala sekolah itu mengurusi terkait dengan mentoring. Mentoring itu ya seperti mentoring pada umumnya itu em, anggota DC atau debat klub itu bakal dibagi dengan beberapa kelompok yang nanti akan berisi beberapa anggota kelompok atau anggota mentoring dan juga nanti ada pementornya di dalam situ. Mungkin sama seperti debat schooler tapi untuk materinya mungkin akan lebih terperinci yang dipelajari dan yang akan dijelaskan oleh pematerinya seperti itu. Oh gitu. Wow, jadi itulah ya kegiatan dari kepala sekolah kayak gitu ya. Jadi memang kegiatan di debat klub, aku kira debat klub tuh kayak komunitas biasa yang di dalamnya itu ada lomba-lomba kayak gitu. Ternyata enggak ya teman-teman. Jadi kita kalau misalnya lebih dalam mengetahui tentang debat klub ini di dalamnya juga ternyata ada banyak kegiatan ya. Yep. Tadi ada debat schooler ya, ada mentoring. Mentoring juga. Iya, ini aku dari sisi yang nggak tahu apa-apa nih pertanyaannya kayak gitu ya. Iya, karena di DPO juga kalau misal aku ya sebagai ketua divisi dari pengembangan organisasi, gak fokus ke debat juga nih ternyata debat klub nih. Kita juga bisa kok ngadain lomba kayak gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang pengembangan di internalnya kayak gitu, atau misalnya mengadakan seminar hukum misalnya, atau webinar kayak gitu ya, webinar prestasi itu bisa kayak gitu. Dan kalau misalnya ketua wakil ketua kayaknya udah normal kayak organisasi biasa lah ya, Ya. mengakomodir semuanya kayak gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita udah kenal sama mereka semua, mulai dari ketua, wakil ketua, sama kepala sekolah, ya memang kalau misalnya kita tanya nih sama ketua, ada apa lagi sih divisi-divisi lain yang ada di debat klub kayak gitu ketua? Ada beberapa divisi selain di sini kan ada DPO, terus ada kepala sekolah. Kalau misalnya dari atas ya urutin, kita ada bendahara, sekretaris, kan itu biasa untuk di sebuah organisasi atau komunitas ada hal-hal seperti itu. Terus kita juga ada divisi lain. Kalau kita kan karena debat, kita ada divisi yang fokusnya di riset sosial dan juga riset hukum. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ada divisi riset hukum, ada divisi riset sosial. Terus kita juga ada apa lagi? Yang spesial dia juga ada berbeda dengan Kayak sekolah-sekolah juga dia kan. Iya, betul. Oh iya betul. Apalagi? Kita juga ada kurikulum. Wah, Kita ada kurikulum. Betul ya kurikulum. Ya kurikulum ini biasanya juga kolaborasi sama kepala sekolah untuk tugas-tugasnya. Terus kita ada infocom ya biasalah untuk yang desain-desain dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Segitu sih dari wakil ketua. Ada gak lagi yang miss? Enggak ya? Udah. Cukup kan? Iya kayak gitulah ya. Berarti gambarnya memang organisasi di debat klub ini itu ada spesialnya, ada uniknya kayak gitu ya. Mulai dari Betul, kepala betul, sekolah betul. sama kurikulum. Betul, Kayak gitu ya. Jadi memang kayak sebuah pendidikan Lengkap banget. instansi Lengkap pendidikan banget. yang Betul, mengatur Dalam sekolah dia. iya kayak Iya. seperti Mini school. mini school ya. Sekolah, Jadi betul. memang iya kan ada pelatihannya, ada siswanya, ada mentoringnya kayak gitu ya. Betul. Jadi kayak pendidikan di luar kampus, tetapi dia seperti pendidikan yang sifatnya akademik juga. Betul. Iya kan? Karena Betul, bahas betul banget. tentang debat juga kan. Gimana cara debat yang baik kayak gitu, mungkin ya Betul, bangun betul. argumen dan lain sebagainya. Jadi kayak orang-orang mikir kalau nengok DC cuman lomba-lomba aja. Ternyata Iya. orang nggak ngelihat internalnya. Ternyata kita itu kayak dibentuk itu di lomba itu, sebelum lomba itu kita itu dibentuk oleh ini struktur yang sangat sistematis dulu, baru kita bisa lomba. Wow, bener. Karena aku juga merasakan itu ya dari awal gitu ya, dibimbing sama mentor kayak gitu ya. Yang mungkin kita nggak semua ya pas masuk di debat klub ini memang sudah punya basic debat kayak gitu ya. Ada yang memang baru pertama terjun kayak gitu ya. Benar. Nah jadi ketika diajarin tuh jadinya baru kita kerasa. Ada nggak pengalaman dari teman-teman semua yang memang masuk debat klub itu baru pertama, atau misalnya terinspirasi dari siapa gitu orangnya yang kemudian memutuskan teman-teman untuk ingin join ke debat klub kayak gitu? Siapa nih yang mau jawab nih? Siapa? Salam sih. Salam aja, Oke. nggak apa-apa. Silakan. Kalau aku pribadi basic sama sekali nggak ada debat. Jadi memang masuk ke debat klub itu murni nggak punya pengetahuan apa-apa dan juga memang
kosong lah, ibarat lembaran kosong gitu ya, yang belum ada Masih isinya suci gitu kayak gitu ya. gitu. Jadi pada saat aku masuk juga langsung ada pembinaan dari para mentor-mentor, mentor-mentor kita, ada abang-abang tingkat kita. Dari situlah mulai belajar, dari mentoring skala kecil, lalu seperti yang dibilang Pak kepala sekolah tadi, langsung di skala besarnya juga dalam kelas-kelas besar, dan ya step by step mulai belajar dari situ. Dan juga seperti yang Pak Ketua bilang, mulai secara sistematis ada urutan-urutan untuk turun lomba gitu. Jadi para anggota-anggota DC itu dibina dulu dari awal gitu ya. Nggak peduli dia di SMA apakah dia sudah pernah seberprestasi itu ataukah dia memang belum ada seperti aku tadi, sama-sama berproses bareng gitu. Jadi DC lumayan tempat yang cukup inklusif ya buat teman-teman yang memang belum merasa belum bisa atau belum memiliki pengetahuan sama sekali bidang debat gitu. Ya, Itu sih kan ya. benar. Aku juga merasakan itu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir ya di awal kita nggak punya pengalaman kayak gitu ya. Jadi kita bisa lebih belajar juga bersama dengan mentor-mentor yang memang sudah berpengalaman dan hebat kayak gitu. Yeah. Nah kalau misalnya bahas soal prestasi nih, apa sih prestasi yang paling membanggakan kayak gitu ya? Dari Satria deh, dari kepala sekolah deh, yang paling membanggakan yang pernah diraih oleh debat atau mungkin Satria sendiri kayak gitu. Atau bisa juga dikaitkan dengan apa sih yang mengubah diri Satria dari sebelum bergabung ke debat dan setelah bergabung ke debat klub kayak gitu. Mungkin boleh tuh. Definisi glow up gitu ya. Iya, glow up versi Glow up, ini ya, berbicara kayak gitu. Glow up debat. Boleh Satria. Oke. Aku juga kebetulan SMA mungkin berbeda sama teman-teman yang di sini. Aku dulu SMA itu juga mengikuti klub debat sama seperti di kuliahan ini, di FH ini. Jadi ada basic untuk di debat itu sendiri. Jadi aku memutuskan untuk di kuliah untuk ya kenapa nggak lanjut aja deh untuk berdebat di tingkat mahasiswa, di tingkat perguruan tinggi. Jadi untuk aku sendiri aku punya basic untuk debat itu sendiri di SMA, tapi yang bukan sepro itulah ya, tapi masih ada basic-basicnya sedikit lah. Dan terus mungkin untuk prestasi ya, prestasi yang mungkin aku banggakan ya untuk aku pribadi itu mungkin adalah salah satunya lomba di Sriwijaya ya, di Unsri, dan itu kebetulan lomba pertama aku keluar kota. Wow. Jadi ada pressure yang sangat tinggi untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi ya itu salah satu mungkin lomba yang aku sangat ingat ya, karena pressure-nya sangat tinggi dan juga itu melawan anak-anak atau mahasiswa universitas yang berada di Jawa, di Sumatera, bahkan sampai ke wilayah timur. Jadi itu mungkin definitely salah satu yang aku banggakan selama aku berada di DC itu. Wow. Jadi iya, artinya kita di debat club ini juga bisa lomba keluar kota ya. Ya, Di sisi lainnya bisa lah sekali gitu ya jalan-jalan sambilan kayak gitu ya. Privilege. Iya, yang mana ini nih dibiayai sama kampus kan ya? Betul. Iya, jadi maksudnya kita lomba, kemudian kita juga bisa jalan-jalan. Kita hasilnya gimana? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah juara ya. Ya. Iya. Wow, ini dia yang menjadi sebuah pemicu ya, semangat buat kita semua mahasiswa yang pengen berprestasi. Karena memang banyak tuh tipe-tipe mahasiswa tuh teman-teman. Apalagi karena judul kita Gen Z ya. Teman-teman tuh kadang tuh ada yang memang fokus prestasi, ada yang memang fokus organisasi kayak gitu ya. Kalau di debat klub ini ya selama perjalanan aku di debat kayak gitu ya, dapat tuh semuanya, mulai dari prestasinya, organisasinya kayak gitu. Nah kalau dari pendapat Pak Ketua nih, dari Pak Jupri kayak gitu ya, debat klub ini kan dia memang sebuah organisasi yang ini ya, fokusnya mungkin di pembinaan prestasi juga ya, di organisasi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kira-kira kalau dari prestasi juga nih, dari selama perjalanan debat klub ini apa sih yang paling membanggakan gitu, yang memang menjadi apa ya, penopang iku lah mungkin ya di bidang prestasi gitu di kampus kita khususnya FH Unri. Ini spesifik di debat aja? Ya. Boleh bebas di debat klub. Sebenarnya kalau misalnya di yang paling membanggakan ya, aku mau mulai ini dulu sih.
semua prestasi yang didapat oleh DC itu sebenarnya kalau bicara tentang IKU bakal ini berkontribusi untuk IKU kita kayak semuanya tanpa Setuju. terkecuali. Bahkan kayak hal-hal ya meskipun kita cuman misalnya lomba-lombanya skalanya nggak terlalu besar banget kan, itu pada akhirnya untuk ini sih untuk IKU, tapi IKU-nya bagian prestasi yang Iya, kayak gitu. benar. Kalau untuk prestasi yang paling membanggakan di DC banyak ya soalnya anak-anak DC itu hebat-hebat semua. Karena untuk membuat branding nama DC itu bahkan kita bukan hanya di lomba debat aja kan. Kadang anak-anak DC itu mereka tuh ambisius banget sehingga kayak semua itu diembat sini tuh diembat semuanya. Jadi kayak di bidang kepenulisan misalnya atau di Esai bidang gitu ya. esai, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Bahkan kayak di bidang beasiswa tuh anak DC itu kayak kalau misalnya kita mau nanya, oh beasiswa ada apa aja? Pergi DC tanya semuanya di situ. Soalnya anak-anaknya itu semuanya anak-anak yang punya beasiswa. Kalau misalnya di debat itu kita ada beberapa sih. Kalau misalnya yang mau brandingnya besar banget ya, kita pernah misalnya kita pernah juara di debat MPR dulu tahun 2018 tuh. Itu kayak skalanya kan debat hukum ini nasional. Itu kayak anak-anak hukum itu kumpul di situ. Kita bawa piala juga di situ. Terus kalau misalnya paling membanggakan juga ada tuh momen kalau nggak salah tahun kemarin itu periode ketua sebelumnya kayak dalam bahkan itu masih berkelanjutan sih sampai sekarang kayak dalam 1 bulan itu kita bisa kayak bawa piala sampai 10 sampai 10 bahkan bisa lebih yang seperti itu kayak sebenarnya kayak wow banget ya untuk satu organisasi ini kayak dalam 1 bulan aja atau dalam 2 bulan itu mereka udah bawa piala kurang lebih 10 lebih ya seperti itu. Ya kalau dari aku sih itu beberapa tapi mostly sebenarnya untuk prestasi anak-anak DC itu kayak wow banget. Aku sangat apresiasi apapun itu. Kayaknya si ketua kita ini pasti menyembunyikan agak ini ya. merendah gitu ya, Kak. Merendah. Padahal aku menunggu jawaban ada tuh waktu itu ya. Ke nasional berangkat ya. Ini debatnya udah levelnya. Iya. Sampaikanlah ketua kita. Oh iya. Ya itu baru tahun kemarin ya. Tahun kemarin kebetulan kayak ya aku bawa nama. Ya kalau biasanya aku kesana aku selalu bilang aku udah perwakilan dari DC gitu. Kebetulan kemarin DC nyampe ke ini National University Debating Championship. Jadi debat sosialnya bahasa Inggris untuk ya satu Indonesia. Kebetulan kita juga bawa pulang piala untuk DC dan ya begitulah. Definisi yang suka merendah gitu ya. Suka merendah padahal prosesnya banyak banget. Jadi kalau misal mungkin kita nggak bisa ngitung secara spesifik ya. Kalau misalnya yang sepengetahuan dari Pak Jupri nih, kira-kira kalau sekarang itu ya piala di debat tuh udah berapa tuh Jupri? Pernah ngitung nggak? Wadidaw. Enggak. Gimana ya? Aku kalau bilangnya ini enggak flexing ya. Nah, ini kan memang sebuah fakta yang disampaikan. Saking banyaknya itu enggak terhitung, cuy. Lemari nggak muat ya. Lemari nggak muat. Sampai piala-piala itu kayak jatuh-jatuhan patah-patah gitu. Karena udah nggak muat lagi di atas meja Nggak muat kayak lagi gitu. sumpah. Tapi kalau ini di atas 50 sampai lah ya. Sampai. Kayaknya udah kalau dijumlahin semuanya kayaknya udah sampai 100-an. Seratusan lebih lah ya pialanya. 100-an. Wow, itu satu hal yang luar biasa sih. Karena kalau misal kita coba mikir ya, debat itu kan lombanya tuh nggak semudah misalnya lomba-lomba lain. Kayak misalnya kalau misalnya kita bisa bilang ya, ada satu lomba yang dia tuh perform. Sekali perform selesai gitu ya. Kalau debat ini ya, sepengalaman aku, kita misalnya menghabiskan waktu selama 2 minggu nih setiap harinya untuk bedah mosi. Dan itu ditentukan dari 5 menit kita ngomong kayak gitu ya. Jadi kayak kita di sana tuh juga punya keahlian untuk menyatukan argumen-argumen yang terbaik dalam waktu 5 menit misal kayak gitu ya. Dan itu tuh nggak mudah, ya nggak sih? Iya nggak mudah. Dan nggak mudah. Karena bahkan mosi yang kita bahas tuh belum pernah kita tahu, bahkan tuh pernah kayak gitu misalnya. Sering banget. Iya, waktu itu pengalaman aku di semester 1 ya, bahas tentang presidential threshold yang sekarang udah oke, udah dihapus ya. Udah dihapus. Nah, dulu tuh semester 1 nggak tahu itu sama sekali. Tapi karena debat lah aku jadi tahu. Itu kayak makanan ini gak sih, kayak makanan gimana ya kalau misalnya udah masuk ke debat atau kayak debat-debat hukum itu kayak ada makanan sehari-hari gitu. Obrolan di betul. sekre debatnya juga kayak gitu kan. Iya, betul. Jadi maksudnya kalau dipikir-pikir kayak ini sangat bagus lah ya untuk menunjang perkuliahan juga ya di dunia
di kelas ya gitu misalnya kita jadi lebih pede. Kalian merasa nggak? Misalnya Salom nih, merasa nggak kalau di kelas tuh lebih pede ngomong atau kalau berpendapat tuh ngerasa lebih bagus pendapatnya gitu misalnya ya dibanding misal teman-teman yang lain setelah masuk di debat? Atau apa yang paling mengubah diri Salom kayak gitu misalnya? Ketika aku masuk debat itu banyak banget informasi maupun pelajaran-pelajaran yang aku dapat baik dari mentor ataupun pada saat riset mosi. Banyak banget riset-riset atau mosi-mosi yang keluar, utamanya debat hukum itu yang membahas kadang di luar kemampuan kita. Gitu. Kadang kita sukanya di bidang tata negara, keluarnya mosi tentang bisnis. Gitu. Mau nggak mau kita harus ngeriset dan kita jadi lebih ngerti gitu. Setidaknya udah ngeriset duluan dan udah paham duluan sebelum sebelum diajarin di kampus. Nah ini membantu banget sebenarnya. Dan itu terjadi ke semua anak DC sih. Dari yang aku tengok dosen-dosen yang ngajar kita tahu itu anak-anak DC yang mana dan ya tanda kutip mereka udah ngerti bahwasanya anak DC itu pinter-pinter gitu. Mereka udah tahu. Gitu. Jadi ya secara tidak langsung gitu ya, bukan berusaha untuk sombong atau berusaha untuk lebih maju daripada teman-teman yang lain, tapi karena kita udah mendapat pelajaran secara pada saat ngeriset gitu ya, kita jauh lebih banyak ilmunya daripada teman-teman yang mungkin belum memiliki kesempatan untuk belajar duluan gitu ya di semesternya. Jadi sangat membantu sih, sangat membantu. Benar-benar, ya. Karena memang kita jadinya lebih sering untuk bahas hal-hal yang di luar perkuliahan tadi kan, dan itu tentu menambah pengetahuan kita gitu ya. Betul. Dan itu juga sebenarnya yang jadi nilai tambah kalau kita misalnya masuk di debat itu. Dan bahkan nggak hanya ngeriset mosi nih, bahkan kadang kalau kita misalnya lagi ngumpul-ngumpul kayak gitu ya, dibahas tuh misalnya sebuah isu, terus saling kasih pendapat, dan itu sebenarnya adalah satu hal yang luar biasa. Bahkan kadang kelas aja nggak mampu kan menciptakan sebuah lingkungan diskusi yang sangat-sangat bagus kayak gitu ya. Betul. Dan di debat itu terciptalah itu yang memang kita butuhkan, apalagi sebagai anak hukum kayak gitu ya. Isu yang kadang tabu diangkat tapi kita bahas gitu ya. Iya. Semacam feminisme dan lain sebagainya itu kan banyak kita riset gitu ya di debat club dan itu sekarang lagi naik gitu isu-isunya tentang feminisme, tentang patriarki dan lain sebagainya itu sih. Ya. Jadi kita lebih ini juga ya, lebih kritis juga jadinya. Benar. Kita jadinya lebih penasaran juga sebenarnya apa sih A, B, C, D, E, F, G kayak gitu ya. Dan pasti ini juga ngelatih kepercayaan diri kita kan. Karena mungkin nih aku yakin banget setiap kita itu punya idenya masing-masing, punya pemikiran dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan kita itu adalah berani nggak menyampaikannya itu loh ke orang. Kayak gitu. Benar. Nah di debat itu yang kita latih. Jadi kalau misalnya dari sisi kepala sekolah ya kayak gitu, dari sisi kepercayaan dirinya lah misalnya kayak gitu ya, lebih kerasa nggak sih ketika kita itu udah masuk ke debat dan lomba kayak gitu? Kalau aku sendiri memang terasa sih. Kadang kalau kita lihat ya teman-teman di kelas, kadang untuk presentasi maju di kelas saja kayak menggigil itu tangannya untuk presentasi di kelas saja. Iya benar. Nah, dikarenakan kita selama di debat klub udah lomba, udah terbiasa ngomong di depan orang banyak. Jadi ketika nanti diskusi di kelas atau presentasi di kelas ya, untuk membacakan materi di depan itu ya nggak salah satu hal yang susah, yang itu sangat-sangat membantu kali ya selama di debat klub. Dan juga nggak hanya di kelas, misalnya mungkin kita berbicara di depan umum nih, di luar lomba perdebatan ya, di luar lomba debat. Jadi kita nggak mudah grogi, kita bisa mudah untuk kontrol kita sendiri untuk berbicara di depan orang. Dan itu ya salah satu manfaatnya lah, kita berdebat, mengikuti lomba debat yang itu bagi aku salah satu keuntungan sih selama di debat klub. Wow, benar. Karena memang kalau dipikir-pikir tuh banyak untungnya memang ya. Memang kalau orang Indonesia nih untungnya gitu ya, semua untung-untung yang Kalau liriknya diganti, untungnya DC masih berputar. Iya. Jadi wow, memang kita itu nomor satu emang harusnya ini ya, sebagai mahasiswa ya siapa sih yang gak mau berprestasi kayak gitu ya. Benar. Berprestasinya juga melalui proses kan. Betul. Melatih kepercayaan diri ya.
kekritisan kita dalam menanggapi sebuah isu kayak gitu. Nah ini juga nih yang mau aku tanyain, mungkin boleh nanti ya teman-teman yang ingin menjawab kayak gitu ya. Pertanyaannya adalah apa sih yang kalian dapetin di DC selain menang? Ada nggak? Misalnya yang kalian benar-benar merasakan ini nih kehangatan ini nih dari DC gitu misalnya ya. Tapi selain kalian menang lomba, entah itu kebersamaan, entah itu apa kayak gitu. Silakan sampai mau jawab nih. Mulai dari Pak Ketua lah. Pak Ketua, oke siap. Kalau aku 2 sih. Apa Kalau aku 2. Sebelum masuk ke yang paling wow-nya, aku mau satu. Tadi aku udah sebut sih di awal. Kayak situasi, aku nggak tahu, tapi aku orang-orang tipikal yang sangat senang dengan lingkungan ini. Orang-orang yang ambisius, ngerti gak sih? Wow. Kalau misalnya kita ada di lingkungan, misalnya di kelas itu kalau kita ambisius kita dianggap aneh. Yang Iya, gitu, dianggap ngerti gak kayak sih? mau menang sendiri Iya, apa mau segala menang macam sendiri, gitu ya. Sok pintar. Iya, sok Iya. pintar dan sebagainya. Tapi di DC itu enggak cuy. Semuanya orang-orangnya kayak orang-orang ambis dan orang yang memang kayak bukan dibilang dalam artian memang mereka udah pintar banget ya. Tapi kayak tujuan mereka tuh, goals mereka tuh sama orang-orang yang pintar banget. Jadi bayangkan ketika kalian ada di lingkungan yang memang kayak se-kompetitif itu, terus kayak kalian tuh nggak dijudge lagi kayak kamu kok ambis banget. Iya, benar. Nggak pernah di DC di DC seperti itu kayak karena kita memang udah sama-sama ambis yang kayak gitu kan. Aku suka dengan lingkungan yang kompetitif itu. Jadi benefitnya adalah kita lebih progresif gitu, kita lebih maju gitu, Yeah. yang kayak gitu, lebih cepat. Setiap progres kita dihargai yang kayak gitu. Yeah. Dan orang nganggap kita kayak wah itu keren banget, yang kayak keren banget. Meanwhile di sisi lain kadang kita kayak di lingkungan di luar itu kita sering banget dijudge kan. Kamu kok rajin banget belajarnya. Oh kamu kok ambis banget yang kayak gitu. Diajak Padahal keluar susah gitu ya. kalau di DC itu culture itu tuh ada hal yang ordinary biasa yang kayak gitu, lazim banget untuk dilakukan. Kedua ini sih kekeluargaan. Benar. Ya kekeluargaannya. Ya tapi mungkin semua organisasi ada kekeluargaannya. Tapi kayak karena mungkin aku di DC dan aku rasa ini sih yang paling menjual banget. Soalnya kita selain kita sangat kompetitif, ternyata kita saling merangkul juga kan. Iya, Kayak benar. gitu. Kita sering ngadain kegiatan-kegiatan yang bersama gitu, hangout bersama yang kayak gitu. Ternyata kegiatan kita tuh nggak hanya berhenti di kampus yang kayak gitu. Iya benar sih. Maksudnya dalam lingkungan yang kompetitif tadi itu adalah bukan kita yang memang egonya tuh Betul. lebih dari yang lain, bukan, tapi lebih kepada kita punya tujuan yang sama. Kita nggak ada waktu untuk yang hal-hal mungkin yang kurang penting kayak gitu ya. Benar. Jadi kayak Setuju yaudah banget. deh, Itu- kayak kita ini aja kayak gitu ya. Orang mikirnya kurang kayak oh ini kompetitif sama dengan saling menyikut. Ternyata enggak. Iya, karena kayaknya sangat-sangat sia-sia kalau kita misalnya menghabiskan waktu yang selalu kurang penting kayak gitu ya. Benar. Jadi kita mungkin oke lah kita main-main kayak gitu ya. Cuman kan tetap tuh kita jadinya Sambil fun gitu ya. sambil fun, kita juga sambil diskusi kayak gitu. Itu satu hal yang bagus sih. Bener-bener. Karena memang di lingkungan yang kayak gitu tuh jadinya kita lebih termotivasi juga. Benar, Karena kalau benar. lingkungan kita tuh pada males semua kayak gitu ya. Pasti kita ikut juga tuh kayak gitu. Benar. Jadi kalau kalian udah pada rajin, produktif kayak gitu, jadi kita lebih ini juga. Dan hasil teman-teman tahu juga nih ya, di debat klub ini orang-orangnya bukan hanya berprestasi di kampus saja. Kalau misal teman-teman tanya, ini pasti nih, setiap mahasiswa di debat itu pasti dia pernah menjadi misalnya pembina ya dalam sebuah klub debat SMA. Itu pasti ada tuh setiap generasi tuh. Itu pasti ada. Artinya apa? Dia tuh bisa cari cuan cuy. Di luar lomba kayak gitu. Jadi pelatih debat kayak gitu ya. Nah, dan pernah juga jadi juri dan lain sebagainya. Jadi maksudnya apa? Pada akhirnya skill komunikasi yang bagus ini yang dibentuk dari debat klub kayak gitu ya, membantu kita untuk lebih survive di luar kampus kayak gitu. Dan itu pasti nyata kan. Mungkin kita langsung aja tanya ya sama orang yang pernah menjadi pelatihnya kayak gitu ya. Satria pernah nggak sih? Aku nggak pernah. Oh nggak pernah. Yang pernah Jupri ya. Jupri sama Salom kemarin boleh diceritain ini pengalamannya Salom. Ya, dari kita join debat club gitu ya, banyak juga relasi-relasi yang didapat. Nah, tadi kan pertanyaan awalnya itu keuntungan gitu kan, Iya, atau apa yang benar. didapat selain juara gitu. Pak Ketua bilang ada kekeluargaan, ada lingkungan yang kompetitif, dan juga terbuka relasi-relasi baru gitu. Iya. Baik dari kating-kating kita mungkin yang itu tuh coba deh ngelamar ke sana gitu ya buat teman-teman, atau coba deh ngajar di sini. Nah, itu kesempatan itu yang datang
kepada kami. Kebetulan aku ngajar di SMA 17 Pekanbaru, jadi Wow. bareng Pak Ketua gitu. Jadi Wow. barengan gitu ya. Jadi dengan kita belajar bareng gitu, kita juga memiliki sense of rasa untuk sebenarnya enak juga ngajar ya, untuk ngajarin teman-teman yang lain Iya. gitu. Nah, di SMA 17 kami bareng ngajar, dan juga puji Tuhannya anak-anak di sana ya cukup Antusias. menerima dan antusias Excited. gitu. Sampai terakhir itu ada anak-anak yang SMA 17 yang juga yang kami ajar gitu ya, yang sampai ke lomba di nasional gitu. Jadi Wow. teman-teman dalam suatu organisasi itu kita bisa dapat banyak hal gitu, baik dari kekeluargaannya, relasinya, dan juga ya iklim persahabatan yang lumayan inklusif dan sangat kompetitif gitu ya, karena akan ngebentuk habit kita. Betul. Dulu aku cukup malas ya sebenarnya waktu awal-awal debat itu, Cukup jujur aja malas. cukup malas dengan tekanan yang ada gitu. Tapi Iya. ya perlahan dengan dengan memberanikan diri juga, akhirnya ya cukup dalam lah gitu untuk bareng-bareng bisa belajar sama-sama di debat club gitu sih kalau dari aku ya, pengalamannya. Ini cerita dari Pak Guru ya. Iya Pak Guru, seorang Pak yang Guru. udah mengajar kayak Yang gitu sudah ya. mengajar. Jadi selain kita diajar di kampus, itu juga bisa mengajar kayak gitu ya di luar kampus. Jadi ilmu yang kita dapat bisa tersalurkan kan. Dan jadi ibadah tuh bagi kita kayak gitu ya, mengajarin orang kayak gitu. Jadi itulah ya kayak dinamika positif yang ada di debat club kayak gitu ya, banyak banget yang memang kalau misal ditanya lagi nih, emang Bang Salom gimana bagi waktunya, bisa nggak? Udah lah ngajar, kuliah, skripsian, kegiatan beasiswa, kayaknya banyak banget deh. Gimana ya, tuh? banyak Kok ya. bisa gitu ngatur Banyak. itu kan? Gimana tuh Salom tuh? Aduh, gimana ya? Sebenarnya sih kelabakan juga sih sebenarnya ya. Tapi ya berusaha untuk dikerjain satu-satu. Kalau aku sih ngerjain yang kecil-kecil dulu. Kecil-kecil dulu baru Skala nanti- prioritas. Iya betul. Nah, skala prioritas. Dan juga yang paling dekat deadline-nya sih itu sih cara ngatur waktunya. Sama ya juga dengan teman-teman gitu ya, dengan iklim yang kompetitif tadi di DC kan kita juga bisa belajar dari teman-teman, bukan hanya dari 1-2 orang, tapi teman-teman kan di DC sibuk-sibuk semua kayak kami ya gitu kan, sibuk juga gitu. Iya, sibuk banget sih. Sibuk kali ya gitu ya. Sibuk banget. Jadi Sibuk banget. belajar juga gitu sama teman-teman gimana cara ngehandle waktunya. Gitu sih. Wow, jadi gitu ya. Kita setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur Salom yang sangat sibuk ini guys. Jadi ya sebenarnya prioritas juga ya, prioritas kayak ya apa sih yang jadi tujuan kayak gitu ya. Kalau misalnya sibuk karena hal yang gak jelas, sebenarnya bagi aku bukan sibuk sih, pura-pura berkegiatan aja. Iya betul. Kayak kalau di DC pastikan kesibukanmu membuahkan hasil. Iya, itu pula ya ininya ya, Iya, tagline-nya kayak iya, gitu ya. betul. Wow. Oke, jadi memang ini sangat-sangat menarik ya. Kita bahas tentang prestasi, kemudian apa yang memotivasi kita buat join ya di debat club kayak gitu ya. Mungkin banyak juga nih ya, mungkin dari teman-teman yang baru nonton dan bahkan mungkin baru tahu nih, ternyata ada ya debat club kayak gitu. Mungkin kan belum terekspos kayak gitu ya. Mungkin Iya, boleh betul, disampaikan betul. oleh Pak Ketua sebenarnya debat club itu dia kayak gimana, atau misalnya perjalanannya sudah sejauh apa kayak gitu. Mungkin ini kayaknya bagusnya pertanyaan di awal tadi ya. Iya, pertanyaan di Cuman awal nggak sih? nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak Kita apa-apa, lebih nggak apa-apa. lebih dalam Iya, gitu ya, karena kan lebih kita dalam. ngobrol-ngobrol santai ya. Mungkin boleh nih disampaikan Pak Ketua. Ya, aku memulai ini sih DC. Ya pastinya kita organisasi yang fokusnya berkecimpung atau berkiprah di bidang debat yang seperti itu. Kita di tempatnya atau wadahnya kita di Fakultas Hukum Universitas Riau seperti DC. Meskipun kita kayak udah mengudara kemana-mana seperti Seperti Iya, judul podcastnya ya, DC mengudara kayak gitu ya. Kita udah kemana-mana ya kayak Iya. gitu. Ya, kalau misalnya bagi teman-teman semua atau Gen Z ya, terutama Iya. ya, ini aktor utamanya. Gen Z. Benar-benar. Kalau misalnya kalian pengen belajar tentang debat, debat itu bukan hanya cuman debat. Perlu kita bukan hanya debat kusir yang kayak nggak ada ujungnya kayak gitu, kayak kita debat sama benar. teman atau sahabat atau apalah itu, ya kayak gitu. Kita debatnya debat akademis yang kayak gitu, ya yang sangat struktural dan atau sistematis seperti itu. Ya kita
fokusnya itu untuk ada konsentrasinya debat hukum, ada debat sosial, bahkan debat sosialnya itu debat bahasa Indonesia dan debat bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi di DC itu semuanya, kalau misalnya Mas bilang debat, semuanya ada yang kayak gitu. Semuanya debat ada. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya mau belajar debat, menurut aku bukan hanya belajar debat sih. Kalau misalnya kalian ngerasa mungkin public speaking kalian kurang bagus, atau misalnya kalian pengen ningkatin kepercayaan diri, salah satunya adalah melalui ini debat atau di debat club Fakultas Hukum Universitas Riau yang seperti itu. Ya. Jadi melatih ini sih, keberanian sih. Ya betul. Iya kan, untuk berbicara, karena ya itu tadi pasti kalau misalnya kita lomba pertama tuh minta ampun ya groginya, berdiri tuh mungkin kayak gemeter juga gitu, cuman karena udah biasa kayak gitu ya, dilatih sama senior, jadinya semangat kayak gitu. Betul. Bahkan kayak sebenarnya kalau pertama kali tampil itu kita nggak langsung kayak yang bagus banget gitu. Iya, gitu. Ya, proses kan namanya kan, iya, tetap belajar kayak gitu. masih part of proses kita kan yang kayak gitu. Iya. Oke, jadi kita udah kenal ya sama debat club ya. Udah kenal, udah memang mengudara kemana-mana gitu ya. Oh iya, kalau misalnya mau cari tahu informasinya juga kita ada IG. Ya, Oh iya benar. Apa tuh IG-nya? Di Bedclub Fakultas Hukum Universitas Iya. Riau. Tinggal diketik aja sih di ini pencarian Wow. Instagramnya. Wow, jadi memang mengudara nih memang udah mengudara ya, pakai pesawat udara ya. Lombanya udah kemana-mana kayak gitu ya. Jadi biar makin tersebarlah virus-virus kebaikan ini, makanya kita lebih mengudarakan ini menggunakan udara kita nih hari ini. Iya. Iya. Dengan media komunikasi ini Betul. kita nggak tahu sampai mana. ya kan? Iya betul. Mana tahu ada yang terinspirasi kan ingin join di komunitas debat di kampusnya kayak gitu ya. Betul. Itu jadi satu hal yang positif kayak gitu. Betul. Nah, sekarang kita mau main We Listen and We Don't Judge. Oh, We Listen. Jadi adalah jadi mungkin teman-teman bisa ini ya, disampaikan satu fakta yang mungkin kayak pengen disampaikan aja tentang pada semua manusia-manusia di luar debat yang masih nganggap debat tuh A, debat tuh B, debat tuh C kayak gitu. Jadi kita oke. gak bakal ada yang ngejudge karena memang ini adalah We listen and we don't judge. Boleh dipikirin dulu. Itu mendadak banget tapi seru. We listen and we don't judge. Sebenarnya aku tuh kurang suka atau mungkin bahkan menganggap ini lucu kalau misalnya ada orang yang bilang orang yang debat itu tuh gak punya agama. Kenapa? Karena dia mikirnya semua aja dia debatin gitu loh. Padahal kayak bisa aja be-be aja. Padahal kan ini kan beda konteks kan. Jadi kayak menurut aku apa ya, kayak lucu aja gitu loh. Mungkin mereka yang belum pernah kayak gitu ya. Jadi merasa debat tuh memecah persaudaraan kayak gitu. Iya, aku kadang ada gak sih stiker itu jangan berdebat gimana gitu. Iya. Pokoknya kayak disangkut pautkan sama agama, debat itu dilarang. Iya, padahal kan kini konteksnya kompetisi, kita adu argumentasi Iya kan, untuk betul. lebih kritis kayak gitu ya. Oke, aku udah selesai. Siapa lagi nih? Luan. Siapa dulu? Pak Ketua lah, aku Pak Ketua ya. Nggak kepikiran. Oke, kita ini dulu ya. Kita pakai ininya dulu, rumusnya dulu. We listen and we don't judge. Sebenarnya aku dulu pernah lomba debat pas SMA. Hah? Tapi ini enggak aku ngitungnya itu sebenarnya lomba debat SMA ini enggak ngitung itu sebagai aku udah mulai debat gitu di kuliah. Jadi aku selalu bilang kayak aku di kuliah debatnya. Pernah satu kali aku mewakili secara tiba-tiba SMA aku dan pas lomba itu aku gak bisa ngomong sama sekali. Karena memang belum ada ini kan basic sama sekali. Aku kayak bingung, ada mosi terus aku diem. Karena ngeblank itu. Betul. Terus kami gugur. Aduh. Kita nggak boleh judge ya, karena kan memang ini ya udah kayak gitu ya. Berarti itulah ternyata sisi kelamnya Pak Ketua ya. Ternyata beliau pernah lomba tapi nggak bisa ngomong. Sumpah itu kayak pengalaman memalukan. Oke, siapa lagi? Satria dulu. Apa Oke. ya? Kita ini ya, kita pakai rumusnya dulu. We listen and we don't judge. Oke. Tema LGBT adalah tema yang paling seru dibahas selama perdebatan. Oke. Plot twist banget Plot twist banget ya. Ternyata mosi yang Satria suka adalah Dibahas ya, dibahas. Oh iya, dibahas ya. Dibahas. Karena Dibahas. ini juga kan apa namanya ingin menyadarkan apa ya?
banyak orang juga ya kayak gitu. Tapi itulah uniknya di debat ya. Maksudnya kalau misalnya nih emosinya LGBT kayak gitu ya, kita di sisi yang pro, gimana tuh cara menampakkan bahwa dia itu tuh setuju sama LGBT? Kita kan ngangkatnya bukan karena kita setujunya kan, mungkin kita bisa ngangkat dari sisi hak kali ya. Ya, betul. Ya nggak sih? Yang memang tuh gini loh, kita itu kan debat untuk menang ya, bukan untuk memang terkadang tuh hati nurani kita tuh berkata itu kayak gitu ya. Jadi itulah dia mungkin yang bisa kita pisahkan kayak gitu ya, debat untuk lomba gitu ya, bukan apa yang kita omong tuh ya gimana ya, itu yang sebenarnya kita inginkan. Karena kan pro kontra kan kadang ditentuin kayak gitu ya, ditentuin kan. Jadi kita nggak bisa milih kayak gitu. Jadi di mana posisinya disitulah kita berusaha untuk meyakini bahwa ternyata dari sisi ini bisa loh dilihat bahwa ini bisa dipandang ternyata ada baik ini kan, kayak gitu. ya ada perspektif atau ada argumen ternyata di sisi itu. Aku kayak topik-topik LGBT ini sebenarnya aku ada pernah nemu di TikTok atau apalah itu. Ada tuh beberapa debaters kan. Mereka tuh buat komen gitu, mereka bilang kayak aduh gua keluar debat tuh gara-gara kadang-kadang ada mosi-mosi ini kayak gitu. Padahal seharusnya mereka bisa misahin kan, yang kayak Mia bilang tadi kayak ya udah itu kan kepentingan untuk debat dan Untuk sama lomba kehidupan gitu kamu ya. sehari-hari itu nggak merepresentasikan kalau misalnya kamu di kehidupan sehari-harimu seperti apa. Bahkan kayak dalam debat itu kan kita sering selalu bilang kan kayak di awal-awal misalnya kayak misalnya di ini apa istilahnya klarifikasi. Iya klarifikasi. Misalnya di awal kayak debat ini atau semua argumen saya nggak merepresentasikan pendapat pribadi saya yang seperti itu. Iya. Kan artinya cuma di kompetisi itu aja. Betul. Atau Itu tidak menyinggung perasaan suatu kelompok Iya, tertentu. iya, itu yang perlu kita garis bawahi kan. Maksudnya kita teman-teman di luar juga harus ini ya, memandang bukan hanya apa yang didengerin kayak gitu ya. Maksudnya kita juga kan pasti ada tuh hati nurani dengan apa yang memang harus kita sampaikan meskipun karena nggak sesuai gitu ya dengan hati nurani. Karena apa? Karena kita mau membuat bahwa orang itu yakin dengan apa yang kita sampaikan. Kita sertakanlah dengan alasan-alasan untuk argumen-argumennya kayak gitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu di garis bawahi. Kok kita kayak ngejudge gitu ya dia? Ngomentari padahal harusnya kayak langsung aja gitu. Oke, nggak masalah. Terakhir ya. Iya, terakhir. Kita harap ini wow sih. Aduh. Aku berharap besar sih sama Salom. Iya. Berharap sih. Oke, we listen and we don't judge. Kalau aku tuh nggak suka kalau aku tuh nggak suka kalau orang yang berkecimpung di dunia debat dibilang orang yang nggak rasional. Oke. Orang yang nggak rasional dalam artian kayak gini. Yang kita lihat itu sering kan orang berdebat di TV, di YouTube gitu ya. Tapi apa yang dia bawakan atau menurut dia argumen dia itu yang nggak rasional. Oh, aku tahu kayaknya nih arahnya. Orang ini nggak masuk akal ini, gila ini. Aku tahu Dari arahnya. mana Aku argumennya? tahu arahnya. Gitu. Aku tahu ini arahnya. Iya. Nggak jelas gitu loh. Sebenarnya orang debaters itu salah satu orang yang paling rasional karena akalnya kemana aja. Iya benar. Betul. Gitu kan. Dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini dan sebagainya gitu loh. Jadi ya itu sebenarnya orang debat itu adalah orang yang sangat rasional sebenarnya. Iya. Iya, karena dia bisa mikir dari berbagai sisi ya, dari berbagai sudut pandang kayak gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ukuran dari rasional itu adalah apa yang menurut dia benar dalam otak dia, kayaknya itu juga nggak rasional menurut aku ya. Kayaknya itu kayak berangkat dari ini deh. Soalnya kita kan kayak ada debat hukum dan debat sosial kan. Yeah. Kalau debat sosial itu kita itu berdasarkan kayak pandangan pribadi, bukan pandangan pribadi sih. Lebih kayak kita nggak bicara tentang data-data yang mentah yang kayak memang sebanyak itu yang kayak dari misalnya dari BPS ya, dan sebagainya. Kalau di hukum kan kita bicara tentang undang-undang dan sebagainya kayak gitu kan. Mungkin mereka bilang kayak di debat mereka mungkin di konteks debat sosialnya kayak bilang kayak karena itu terlalu subjektif banget kan pandangan pribadi. Betul. Makanya mereka bilang kayak lebih nggak rasional karena nggak ada data-data dan sebagainya. Ini juga jadi menarik gitu loh. Aku kayak ngelihat orang-orang kayak makanya pentingnya kalian untuk bergabung di debat. biar tahu kayak gitu. Biar tahu kalian pengkotak-kotakannya itu seperti apa yang kayak gitu. Kadang bahkan pandangan kita aja dari dua hal yang sangat berbeda. Satu sisi dari sisi yang sana, satu sisi dari sisi yang sini dan
betul-betul berbeda gitu loh cara pandangnya. Kenapa kamu menerima ini? Karena dia sebagai manusia, karena dia sebagai apa gitu loh. Jadi ya itu sih banyak orang yang nggak rasional bilang orang debat itu nggak rasional gitu. Oke. Gimana gak rasional padahal kita setiap ngomong itu selalu bilang 1, 2 terus di breakdown lagi kan. Kata-katanya kayak selalu sangat seperinci itu gak sih kayak. Iya. Iya benar. Jadi itu ya tadi ya. Dan ini juga nih ada pertanyaan baru. Menurut teman-teman lebih penting isi argumen atau gimana kita cara nyampeinnya dalam debat? Satria gak sih? Satria nggak sih? Aduh. Sama aku ya. Pak Kepala Sekolah selalu Iya. belajar sering. Biar ini kan. Oke. Ini dalam konteks debat ya. Iya. Kalau aku sih dibagi 2 ya. Kalau misalnya konteks debat hukum, Benar. mungkin itu lebih cara penyampaiannya gimana, retorikanya gimana. Kalau untuk di debat hukum mungkin cara penyampaian dari argumentasinya itu yang lebih penting. Nah, kalau di debat sosial sendiri itu argumennya, bobot apa yang kita sampaikan itu yang lebih penting karena di dalam debat sosial itu apa yang kita sampaikan mana yang lebih relevan, mana yang lebih rasional untuk diterapkan nih, itu yang dinilai, itu yang akan dimenangkan. Kalau aku itu sih berbeda, tergantung konteksnya gimana debatnya, apakah debat hukum atau debat sosial, itu sih kalau dari aku. Benar. Karena juga ada presentasinya biasanya ya. Betul. Kalau untuk mannernya berapa gitu ya. Benar. Jadi kalau dari Jupri apa pandangannya? Sama sih kalau misalnya yang kayak Satria. Kalau misalnya debat hukum biasanya kita aku bilang hitungnya manner lah ya. Manner ya kalau misalnya ini cara penyampaiannya di debat hukum. Biasanya kayak yang elegan banget, yang kayak ya gitu lah. Contohin dong. Langsung aja Cuk. Ini sedikit aja ya, kayak misalnya mengke gitu kalau dibilang kayak salam nama gue main kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu. Ya gitu-gitu, yang gitu-gitu deh. Ya kayak rekan berpikirku dari tim kontra, yang kayak gitu. Kalau di debat sosial kita mah kayak tadi dia bilang ini, tapi ini kayak relevan ABCDFG ya gitu ya. Ngomongnya kayak bahasa sehari-hari ya kayak gitu. Yang which is berarti itu nggak terlalu dilihat banget. Yang dilihat itu materinya. Kalau di debat hukum itu banget kayak setiap kata. Aku nggak tahu ya, mungkin setiap kayak mana bibir dinilai gitu gak sih? Soalnya semakin biasanya dia tuh semakin orang yang elegan banget nyampaikan itu, satu semakin jurinya tuh semakin kayak terpengaruh gitu. Merasa yakin gitu ya. Kedua memang argumennya biasanya bagus karena dia yakin gitu kan. Iya benar. Betul, Ya itu poinnya juga sih. Kalau dari Salam gimana? Sama kalau aku. Sama ya. Jadi kayak satu beda konteks ya. Maksudnya ya pasti tiap-tiap ini pengkotakan dari debat tadi itu sosial maupun hukum tuh punya presentasinya masing-masing ya untuk penilaian isi dan sebagainya. Kita bicara yang penting. Ya, tapi keduanya tetap penting. Tapi Karena kita bicara yang di ini enggak sih tadi yang prioritasin yang mana? Iya benar-benar. Karena pada akhirnya kalau misalnya kita punya isi yang bagus ya gitu ya. Misalnya kita udah punya poin-poin nih yang menurut kita itu tuh bagus sebagai sebuah argumentasi utama gitu. Tapi cara menyampaikan kita tuh jadi nggak bagus, jadi nggak sampai gitu loh argumentasinya. Iya kan? Betul. Ngerti. Nah, kurang ngerti. Jadi sehingga membuat kita jadinya kayak apa ya? Dewan jurinya nggak kredit itu tuh bahwa suatu hal yang bisa dipahami kayak gitu. Karena kayak bisa juga dibilang kayak debate is the art of interpretation. Asik. Betul. Iya nggak? Setuju banget. Iya kan, bagaimana cara kita menginterpretasikan apa yang ingin kita sampaikan. Betul. Menurut aku kayak beberapa kayak ini kejadian sih. Ini aku yang salah satu merubah hidupku juga. Kadang aku kayak terbatas. Kan kita itu merepresentasikan diri kita tuh mungkin bisa berbagai hal, misalnya kayak dalam pakaian dan sebagainya. Tapi kayak menurutku yang paling pertama itu dari kata-kata kan. Kita pengen explain ourselves to apa orang lain yang kayak gitu. Jadi kayak ya dari debat itu, dari kata-kata itu. Ternyata kayak sekarang itu aku lebih bisa untuk menjelaskan apa yang aku maksud itu melalui kata-kata yang selama ini aku dapat dari debat kayak gitu. Jadi lebih mudah kayak gitu ya orang untuk menerima kayak gitu ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan itu semua. Jadi ya sama-sama penting, tapi akan lebih penting kalau misalnya keduanya sama-sama kuat kayak gitu ya. Betul. Kita punya isi argumen yang bagus, penyampaiannya juga
Oke. Di debat sosial nggak sampai gini juga, nggak sampai kayak saking nggak memperhatikan mannernya kita sampai mau mukul orang. Pukul-pukul meja gitu. Kita berkata kasar enggak. Iya, benar-benar. Nih, kalau tadi kan udah kita bahas ya, kayak misalnya isi argumen, cara penyampaian. Nah sekarang tuh aku mau challenge kalian untuk opening lah ya. Debat tuh gimana sih kalau di sosial, kalau di hukum tuh gimana? Ini aku tantang langsung aja nih ya. Kalau debat hukum aku mau Salom. Waduh. Opening apapun deh, misalnya opening aja, atau misalnya boleh juga dimasukin sedikit-sedikit isu yang pernah didebatin kayak gitu misalnya. Kalau sosial boleh Jupri. Satria dan Jupri, terserah deh. Oke. Mau siapa dulu nih? Mau Jupri dulu. aja, Jupri Kok aku dulu. sih? Biar Jupri aja teman-teman dulu. ada gambar gimana sih kalau orang ini DC kalau debatnya gimana sih kayak gitu. Oke. Mungkin kalau debat sosial itu lebih ini sih beragam ya. Oke. Kalau menurut aku, kalau debat hukum itu mereka kadang-kadang ada satu apa ya role model gitu. Jadi kayak kelihatan sama semua kayak gitu. Oke. Kalau debat sosial mereka gayanya lebih bervariasi. Oke, gitu. nggak masalah. Soalnya kita bakal jadi diri kita Ya, sendiri. kayak kita gitu. coba ya. Berarti Jupri style. Iya, ini Jupri kurang lebih style. Jupri style. Oke. Aku juga sebenarnya mimik dari gaya-gaya orang lain sih. Cuman Iya. kayak dari banyak kayak orang jadi muncullah gaya Jupri. Oke, kayak gitu. kita kasih waktu ya. Iya. Jupri bebas mau ngomong apapun ya. Ya kalau misalnya udah selesai ya tutup aja langsung kayak gitu. Silakan seolah-olah lagi berdebat gitu. Ih, suka deh. Oke, silakan Jupri. Oke, aku mau pilih topik apa ya? Apapun. Topik, oh ya, mungkin kayak, oke. Ya bilang kayak biasa ya misal 3, 2, 1 kayak gitu. Oke, silakan. Ya, kayak saya akan berbicara dalam 3, tapi sebelumnya disclaimer. Ini biasanya untuk debat sosial. Iya. Ya, oke. Aku bakal berusaha semaksimal mungkin untuk merepresentasikan kayak mana debat. Disclaimer sebelumnya, semua yang saya katakan ini hanya untuk keperluan profesional di bidang debat, tidak merepresentasikan pendapat pribadi atau subjektivitas saya. Saya akan berbicara dalam 3, 2, 1. Saya percaya semua organisasi itu baik, tapi saya percaya satu organisasi yang saya ikuti yang namanya Debate Club adalah organisasi terbaik dengan berbagai alasan yang akan saya jelaskan nanti. Ada 2 argumen yang saya bawakan. 1, saya akan menjelaskan kenapa secara prinsip Debate Club layak untuk menjadi organisasi terbaik untuk di Fakultas Hukum Universitas Riau. Kedua, saya akan menjelaskan kenapa secara benefit atau secara praktikal ini akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Pertama, bla 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 bla, kedua bla bla bla. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Wow, kelihatan nih ya. Wow, itulah. Jadi membedahnya dari sisi ini ya. Dari sisi prinsipnya. Betul. Dan misalnya kalau ada nggak sih pengkotakan juga kayak misalnya dari filosofisnya kayak gitu. Betul. Nah, itu di sosial juga digunain ya. Digunain banget. Ya itu dia masuk ke ini sih sebenarnya prinsip itu juga. Ya benar. Banyak cara sih sebenarnya, lebih variatif banget kalau misalnya debat sosial. Kalau debat hukum ya lebih sangat apa ya namanya? Kayak ada bukunya Terstruktur gitu. gitu Iya, mungkin terstruktur ya banget, bisa dibilangnya. Jadi itu ya teman-teman ya, contoh dari debat sosial, opening. opening. Cara gimana sih berdebat gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita ke debat hukum nih guys. Silakan, Salom Tabarus. Boleh deh. Baik. Deketin dong mic-nya biar kedengeran. Oke. Kan pernah ada timernya gitu ya. Oke. Timer sebelah sini. Timer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikirku dari tim pro, dengan mosi pada hari ini bla 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 bla. Dalam bukunya, Lord Acton mengatakan bahwasanya power tends to corrupt and absolute powers corrupt absolutely. Dan dalam undang-undang dasar yang diatur dalam pasal sekian. Nah, gitu sih. Oke. Kelihatan Kelihatan ya, bedanya di benar. mana. Di awal aja dia udah kayak beda banget sama debat sosial. Betul. Kayak gitu, kayak Jadi dari awal dia sudah mengutip bahwa pendapat dia akan selaras nih dengan apa yang sudah dia sampaikan gitu betul. ya. Dan juga sangat banyak pendapat ahli biasanya di debat hukum. Ya bisa juga masukin asas kayak gitu ya, yang relevan ya. betul. Dan lain sebagainya. Kalau ada gium tuh biasanya teman-teman pakai ada gium yang bahasa Indonesia atau ada bahasa Latin gitu? Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya harusnya ya. Satria. Satria nih. Kalau ada gium. Biasanya Satria pakai ada gium apa tuh kalau untuk debat? Boleh silakan. Oke, kalau untuk debat hukum ya. Heeh. Jujur aku baru sekali ya untuk
lomba debat hukum. Oh dia sosial banget. Oh dia anak sosial ya. Jadi tapi untuk Adegium itu sendiri apa ya yang paling terkenal? Indeks- Vox Populi Vox Dei itu ya biasanya yang sering disebut di Suara dalam rakyat, debat suara hukum. Tuhan. Betul. Oh, iya. Jadi itu mungkin salah satu dari Adegium yang sering aku pakai sama debat hukum dan juga ya Indeks bahasa- Andi Misermo. Indeks Itu juga bisa gak sih? BTW gak tahu indeks Misermo itu ini loh slogannya DC. Iya. Cara seseorang berbicara. Menentukan jalan pikirannya. Oke. Ya jadi kayak seru ya, kita juga jadinya ya kelihatan keren gak sih kalau misalnya kita ini gitu ya, debat gitu ya. Dan ketika menang debat tuh beda gitu vibes-nya sama menang lomba lain kalau menurut aku. Karena misal nih, kalau misal kita cuma ikut yang ini ya, karya tulis misal gitu ya, kita kan menulis, kemudian tulis kita bagus, kita menang kayak gitu ya. Betul. Kalau debat nih mungkin orang lihatnya cuma ngomong kan, benar sebelum ngomong tuh kita udah riset tuh, nulis juga kan. Betul. Jadi dapat 2 keahlian di sana, jadi pas menangnya kayak kerasa banget perjuangannya kayak gitu ya. Sumpah, ya. Mental. Aduh. Sampai keluar air mata. Kalian pernah gak sih mau debat itu kayak muntah gitu? Kesakingan ini ya, deg-degan nih gitu ya. Pusing, perut muntah, iya. Weh anak debat mesti bawa obat sih kalau misalnya mau lomba. Oke, mungkin ini terakhir nih, karena kita udah ini ya, udah lama juga kayaknya diskusi gitu ya. Boleh nih kasih kayak apa ya bahasanya, entah motivasi lah atau misalnya kayak kata penutup lah ya, mungkin atau closing statement gitu ya untuk teman-teman yang nonton biar pada termotivasi atau apapun deh yang ingin disampaikan, entah pengalaman di debat atau misalnya tentang tips and trick gimana biar membangun argumentasi yang bagus kayak gitu. Boleh, apapun terserah. Mau dari siapa dulu? Ketua aja. Enggak lah. Pak Ketua. Dari kepala sekolah enggak sih? Kepala sekolah. Boleh, kepala sekolah dulu. Oke. Kalau pesan dari aku ya, mungkin ini lebih ke teman-teman yang selama SMA atau mungkin SMP kalau ada ya, yang sudah berkecimpung di dunia debat nih. Dan di dunia debat itu dilanjutkan nih di perkuliahan. Kalau untuk aku sendiri, jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk berprogres lagi. Bisa jadi kemampuan yang kamu miliki ketika kamu masuk perkuliahan itu bakal dikejar nih sama teman-teman yang titik mulai atau startnya itu tuh ketika perkuliahan nih untuk perdebatannya. Jadi bukan berarti kalian hebat ataupun pro atau mengenali basic debat selama SMA itu kalian akan lebih baik daripada yang lain ya. Tapi jangan sampai malas belajar untuk berkembang lagi, untuk mempelajari hal-hal yang baru. Karena itu sangat penting agar kalian bisa survive. Karena banyak sekali debaters yang berpengalaman nih ketika SMA, mempunyai pengalaman yang banyak lah di dunia debat selama SMA. Ketika mereka masuk ke perdebatan ataupun dunia debat selama perkuliahan, mereka malah downgrade karena mereka merasa cepat puas, merasa lebih baik nih dari teman-teman yang lain karena ia punya basic selama SMA. Jadi kalau bagi aku jangan malas untuk belajar, jangan merasa cepat puas dan selalu berprogres untuk perdebatan ketika perkuliahan. Itu sih dari aku. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Kepala Sekolah. Definisi seorang kepala sekolah yang ya. memotivasi anak-anaknya. Kata-katanya udah bener-bener kepala sekolah. Iya benar. Kita ke wakil. Silakan. Ini mungkin mengutip dari mentor aku juga. Boleh. Jadi untuk teman-teman yang baru berkecimpung di dunia debat dan juga mau lomba debat pertama, jangan takut jelek. Karena pasti jelek. Jadi udah nggak usah takut, maju aja. Karena Gitu mungkin. Karena kamu memang udah jelek. Kutip baik siapa? Baik peran Mario Simanjuntak. Katanya aku juga pernah dengar kalau ini kata-kata dari Kepala Ketua, kita tuh jangan merasa puas dulu kalau misal kita belum ngalamin 10 kali gagal. Iya, Itu tadi Pak Ketua itu betul, aku betul. termotivasi Iya, banget. iya, Jadi kayak jangan merasa nggak punya basic di sana kalau belum sampai segitu kayak Betul, gitu ya. Oke, ini kita nggak sabar lagi, silakan Pak Ketua. Ya, kalau dari aku teman-teman semua yang kayak baru berkecimpung di debate club,
ini based on pengalaman aku sih. Ya. Tapi aku nggak bisa jamin ini sebenarnya applicable untuk semua kalangan. Oke. Aku percaya kayak semua orang punya uniknya masing-masing, punya backgroundnya masing-masing, punya nasibnya masing-masing. Tapi Ya. kayak kalau kalian kalau misalnya bingung misalnya kalau mau di kuliah, terutama kalau mahasiswa fakultas hukum, ini di mana aja sih kalian di Berada gitu ya? di berada. Soalnya kalian nggak mungkin dari seberang sana bisa masuk ke DC soalnya DC cuman di Fakultas Hukum Universitas Riau kayak Betul. gitu. Ya kalian wajib sih untuk nyoba debat karena kayak benefitnya banyak banget. Bahkan aku bisa berkata sampai sekarang ini udah semester 7 ya. Kita semua udah semester 7 di Iya. sini. Kalau misalnya aku nggak masuk DC kayaknya aku nggak jadi apa-apa lah di FA Undri. Kayak gitu. Kayak sedih ya. gabut banget hidup gue. Jadi kayak semua mostly pencapaian aku di debate club di selama aku kuliah itu sebenarnya semuanya itu kayak meskipun ada di luar itu tapi kayaknya sebenarnya itu percikan dari ketika aku Bersumber gitu ya. DC kayak gitu. Kalau jadi kayak pesan-pesan semua untuk teman-teman semua yang kayak mau push your luck yang kayak gitu, yang mau mungkin kayak kalian ngerasa kayak hidup kalian di kampus itu kayak boring. Terutama itu yang semester 1, semester 2, semester 3 yang awal-awal kayak gitu kalian wajib sih coba debat. Kayak terus kedua yang tadi itu kalau misalnya kalian merasa kayak kalian nggak punya basic debat, aku juga nggak punya basic debat kok. Salom juga yang misalnya masih pemula, bahkan Mia juga ya kan, yang masih pemula kayak ya kita bisa untuk belajar debat, maka punya ini proses. Terus kayak jangan nyerah karena kayak proses itu memang beda-beda. Misalnya kayak ada yang memang pertama kali mungkin dia udah kelihatan sedikit bagus yang kayak gitu, bahkan ada yang kayak 5 kali atau kayak 7 kali mereka tapi belum kelihatan bagus, tapi pada akhirnya ke 8 kalinya mereka bagus gitu. Ya intinya jangan pernah nyerah sih. Kalau di debat ya banyak ini benefitnya. Tadi kita udah diskusi. Bahkan juara aja nggak menentukan bahwa untuk kehebatan seseorang gitu. Jadi. Benar. Benar, dan tetap harus berlatih berarti ya. Betul. Apa yang mau kalian sampaikan ke mentor kalian dahulu? Waduh. Kalau misalnya tanpa dia, kalian bisa nggak kayak sekarang? Ih, keren banget. Ya. Bagus banget. Bagus ya. Siapa dulu? Salom. Salom. Jadi, Ya, Salom. iya. Dia kayaknya banyak kali menyimpan ini. Ada dendamnya ini aja. Silakan, Nggak Salom. apa-apa. Nanti mana di sana kamera. Silakan. Teruntuk mentorku Sebut nama. Sebut nama. namanya? Bang Fran dan Kak Sarah, terima kasih udah ngajak duduk di kursi oren di bawah pohon-pohon depan Eva Undri yang banyak nyamuk itu. Walaupun kita berlatih, terima kasih buat dorongannya dan ilmunya. Kalian the best. Oke. Kalau Satria gimana? Silakan. Oke. Mentor kau? Mentormu siapa ya? Oke, ini Oh, ini Silakan. sorry. teruntuk mentor aku, Bang Sultan Fadila, Aduh. Satu lagi? Kak Cindy. Ya. Terima kasih ya untuk telah membimbing dan juga memberikan materi selama mentoring, dan juga terima kasih ya untuk menjadi inspirasi nggak hanya selama di perdebatan aja tapi juga di luar itu ya. Terima kasih Bang dan Kakak. Itu aja sih. Sedih ya terharu. Kalau Pak Ketua silakan. Kalau aku dulu mentor. Sebenarnya kita juga ada mentor dulu nggak sih pas sebelum di semester 1 kita ada mentor. Terus kayak pas saya itu juga ada lagi nggak sih mentornya? Cuman kayak nggak terlalu ini. Iya. Ada kan? Ada kan? Ada. Oh ini berarti yang pertama aja ya? Iya, Yang pertama. Soalnya paling lama. Iya benar. Oke. Mentor aku ada Kak Hana Pratiwi sama Kak Dewi Filipi. Oke. Gitu. Sumpah mereka sangat berkontribusi banget untuk di awal debat aku. Kayak kita tuh sering sparring kan. Mereka tuh kayak Kak Hana, terus bahkan Kak Hana tuh sering kadang-kadang ngajak pacarnya Bang Joy. Mereka sampai malam gitu cuy buat buat nemenin, buat jadi edju, buat sparring kayak sampai jam 12 malam, sampai jam berapa. Dan itu kayak berlanjut beberapa, kita udah bicara tadi debat itu makan waktu lama. Kayak persiapannya tuh banyak. Bahkan kayak aku dulu tuh kayak udah setiap hari lagi sparring itu kayak improve-nya itu nggak signifikan banget kan, kayak kesel nggak sih kakak ini kesel nggak sih kakak ini aku nggak improve, tapi di samping semua itu mereka sangat sabar buat ngajarin. Jadi kayak aku dapat itu berarti kayak
oh berarti kakak itu orang-orang kakak ini percaya sama aku, kayak Yeah. aku masih bisa improve kayak Yeah. gitu. Jadi kayak sampai sekarang ya ya seperti inilah. Terima kasih. Jadi kayak thank you kakak-kakak semua untuk udah jadi part of proses di aku, udah berkontribusi juga di dalam pencapaian aku. Siap, Tapi mostly untuk semua ini sih, untuk semua mentor, Iya. bukan aku juga dapat ilmu misalnya dari Bang Pran, dari Bang Iya, Sultan, dari Bang benar-benar. Tansen, dari Iya. kakak-kakak lain yang kayak gitu. Pak Ketua juga, Bang Juan. Iya. Iya, Bang benar. Juan, Bang Juan dan Kak. Ya pokoknya Ya, angkatan ya, yang ya. 19, Semuanya angkatan ya. 20. Semuanya Ya, 20. semuanya ya, teman-teman juga ya. Aku juga mau nyampein untuk mentor aku. Jadi aku sama kayak Satria kan. Oh iya, Anak kalian mentornya sama Bang kelompok. Sultan dan Kak Cindy. Jadi ini benar-benar sangat-sangat bagus sih. Maksudnya aku mau ucapin terima kasih buat Bang Sultan dan Kak Cindy yang waktu zaman-zaman online kemarin Iya, ya, iya, sangat-sangat menyempatkan waktunya sekali seminggu di hari Jumat kan Satya. Betul. Buat ngajarin kita, karena jujur bahkan kadang kita aja tuh nggak sesempat itu untuk adik kita. Jadi aku berterima kasih banget buat Bang Sultan dan Kak Cindy yang sangat-sangat wow, luar biasa. Terima kasih. Tapi sih nggak ada tuh. Oke, jadi itu aja guys obrolan kita pada hari ini, diskusi santai, dan ini adalah episode pertama kita DC Mengudara, podcastnya DC Foundry. Dan jangan lupa saksiin di berikutnya akan hadir episode-episode yang akan terus kita menemani semuanya, karena misi kita adalah DC selalu mengudara dimanapun berada dan kapanpun itu ya. Ya, Ya. betul. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menyaksikan, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, kesalahan gestur, dan mungkin kesalahan apapun itulah ya. Kita mohon maaf karena kita manusia bukan Nabi Boy. Oke, jadi itu mungkin dari kami. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye. Halo.